Kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain? Kita mau ke museum Lubang Suaya. Oke. Jadi kita udah sampai di tempat parkirannya. Kita langsung masuk museum ya. Yuk. Oke, jadi sekarang kita informasi paling penting di dunia. Jadi kita udah sampai di tempat mobil pertama. Jadi ini salah satu kendaraan yang dipakai untuk mengangkut para pahlawan-pahlawan. Oke. Kita next ke step selanjutnya guys. Nah di sini ada mobil untuk angkat pahlawan yang kedua. Terus selanjutnya di sini juga ada mobil untuk pahlawan yang ketiga. Oke, nih sekarang kita mau masuk ke sumur mautnya. Ayo guys. Orang paling Jadi kita udah mau sampai di sumur maut. Oke, langsung aja kita masuk ya. Langsung aja kita masuk yuk. Ayo masuk. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di depan persis sumur maut. Jadi Alvin bakal bacain tentang sejarah sumur maut ini. Silakan Alvin. Nah, sumur maut ini pada tanggal 1 Oktober 1965, TKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Nah, di sini nih adalah ruang penyiksaan. Nah, rumah penyiksaan ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan BAP. Para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmiluk serta kesaksian agen polisi 2 Sukitman. Nah, itu dia guys ya. Rambi rumah penyiksaan ini digunakan oleh pemberontak G30 SPKI pada tanggal 31 Oktober 1965 sebagai tempat menawan dan menyiksa Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Letnan 1 Pierre Tendian sebelum mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang sumur. Dalam rumah ini terdapat tempat umum yang dibunuh oleh para penyanyi. Raja adalah Suprapto, Sutoyo, Tendian, dan S. Parman. Selanjutnya ini ada ruangan pos komando. Jadi pos komando ini digunakan pasukan G30 SPKI untuk menculik para pahlawan revolusi. Dan itu tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1965. Jadi kita lihat isi ruangannya. Di sini ada ruang tamunya. Di sini ada kamarnya. Ini ada kamar tidurnya. Ini ada meng, ada tempat mesin jahitnya. Ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum khususnya G30 SPKI. Ini ada tempat mandinya. Dan ini ada tempat untuk bersantai ya guys ya. Dah. Ada isi dari pos komando. Dadah, kita ke pos aja. Sini, ayo kita ke sini. Ini adalah dapur umum. Rumah ini tuh pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontakan G30 SPKI. Nah, dapur ini juga yang masak tuh para wanita-wanita gitu dengan sebutan Gruani kayak gitu. Ini tuh asli ya? Asli.
Oke, kita langsung masuk aja coba ke dalam ya. Assalamualaikum. Nah, di sini kalau masak di sini ini buat makan lah. Nah, ini ada satu kamar lah. Dan lama ini tunggu buat masaknya. Masih ini yang dari dulu lah. Coba sini. Nah, ini adalah sisa genteng asli dari rumah ini ya guys, sebelum direnovasi. Halo 12 1 Oke guys, jadi kita udah ada di depan patung Monumen Pancasila Sakti. Nah, jadi di sini juga ada patung-patung 7 jenderal yang telah gugur di. Jelasin Ki, siapa saja? Yang pertama ini ada Jenderal Ahmad Yani, terus ada Jenderal MP Haryono, terus ada Jenderal S. Parman, Pirtendea, Jenderal Suprapto, Panjaitan, dan Sutoyo. 12 cek kostum. Oke guys, jadi sekarang kita udah di depan Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis. Jadi di dalam sini itu memuat, pertama ada baju-baju bekas pahlawan yang disiksa, terus juga ada gimana sih gambaran lubang buaya dulu sebelum menjadi monumen yang bagus kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, langsung aja ikutin vlognya. Dari mana? Lihat aja. Nah, sekarang Di depan persis Museum Pengkhianatan PKI atau Komunisnya. Langsung aja ikutin kita. check it out. Proses naik. Gerombolan Jamaah yang pada tanggal 9 Desember 1945. Nih guys, lihat. Iya, Ariel bikin. Selanjutnya ini ada peristiwa aksi kekerasan pasukan Hubel-Hubel di Selatan Tangerang yang terjadi pada 12 Desember tahun 15 Jadi sekarang di depan kita udah ada bendera yang dirampas dari PGRS atau Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak. Nah, di sini juga ada perangko-perangko yang dicetak oleh seri Presiden Soekarno pada tahun 1964. Ini di sini adalah peristiwa di mana lahirnya MKTBP PKI pada 14 Maret 1954. Nah, di sini itu mereka kayak mengadakan kongres nasional gitu, Partai Komunis Indonesia gitu. Oke, next. Budaya PKI. Nah, di sini ada apa, Din? Nah, satu lagi ada kampanye budaya PKI
yaitu 25 Maret 1963. Aska, di sini ada apa, Aska? Selanjutnya ada lawangan PKI terhadap ASLI. Pada tahun 1964 sampai 1965. Kil, di sini ada apa nih, Kil, peristiwanya? Nah, pada 13 Januari 1965 ada peristiwa Kanigoro. Di dalam kotak ini terdapat senjata-senjata asli yang digunakan oleh para komunis zaman dulu. Itu gede-gede banget ya tembakannya ya. Di sebelah sana juga ada pistol tangan punya Panjaitan yang lebih kecil. Oh, ini ada senjata juga dari pahlawan-pahlawan. Ini milik Panjaitan. Di sini ada peristiwa apa nih, Tak? Ini ada peristiwa rapat umum Front Pancasila tanggal 9 November tahun 1965. Ini ada senjata-senjata nih, senjata yang lagi Asa Sofia, terus ini hasil rampasan dari gerombolan PGRS. Ini ada lagi Ben. Ya, di sini juga ada Juga ada senjata-senjata lainnya. Jadi di sini ada juga tentang rakyat Jakarta yang menyambut pembubaran PKI yang terjadi pada tanggal 12 Maret 1966. Bisa kita lihat di sini rakyat Jakarta sangat senang karena sudah dibubarkannya Partai Komunis Indonesia. Ini ada operasi Trisula di Blitar Selatan pada tanggal 20 Juli 1968. Nih guys. Banyak gitu. Nah, jadi peristiwa ini itu dibangun setelah PKI dibubarkan dengan cara membentuk basis-basis gerilya yang disebut Komite Proyek atau Kompro. Nah, guys, sekarang kita udah sampai di Museum Paseban. Di sini dari replika dari peristiwanya itu. Nah, yang pertama di sini ada rapat-rapat persiapan pemberontakan GS30 PKI. Nah, selanjutnya ada pelatihan sukarelawan PKI di Lubang Buaya. Nah, kita lanjutnya sekarang ada apa? Selanjutnya ini ada jenazah para perwira angkatan darat yang dimasukin ke dalam sumur maut. Itu ada ilustrasinya. Nah, di sini juga terdapat pengamanan Rumah Halim Perdana Kusuma. Oke guys, kita lanjut di sini. Nah, ini selanjutnya ada pengangkatan jenazah dari sumber maut. Nih ada foto aslinya guys. Oke, selanjutnya ada apa, Bin? Ada apa? Nah, selanjutnya di sini ada upacara pemberangkatan jenazah ke TMP Kalibata Jakarta itu Taman Makam Pahlawan. Di sini ada foto aslinya. Selanjutnya guys, di sini ada replika dari penculikan Jenderal Ahmad Nasution. Nah, ini ada penculikan angkatan Jenderal Ahmad Yani. Terus selanjutnya ada penculikan Mayor Jenderal Dalsun Prapto. Dan ini penculikan Mayor Jenderal MT Haryono. Nah, ini selanjutnya ada penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Nah, teman-teman, sebenarnya kita udah ada di depan tempat pakaian dan bekas darah dan juga tempat untuk film pemberontakan G30 SPKI. Tapi karena mungkin udah sore jadi atau lagi ada renovasi, jadi tempatnya ini ditutup sementara dan kita nggak bisa mengunjunginya. Mungkin nanti kita bakal tampilin video foto-foto cuplikan dari Google. Terima kasih. Nah, jadi tadi itu sebenarnya ada satu tempat lagi yang nggak bisa kita kunjungi. Nah, itu namanya ruang relik di Monumen Pancasila Sakti. Nah, ruang relik ini merupakan salah satu ruangan dalam Paseban yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1981 oleh Presiden Soeharto. Nah, ruangan ini menyimpan banyak banget benda-benda asli yang dikonversasi secara khusus. Benda-bendanya ini
berasal dari berbagai sumber dan instansi resmi maupun keluarga dari pahlawan revolusi itu sendiri. Nah, di sini contohnya ada pesawat radio, terus ada buku gambar dan buku tulis milik Ade Irma Suryani, terus dompet milik Majen TNI S. Parman, kemeja milik Majen TNI R. Suprapto, dan celana pendek milik Majen TNI MT Harjono. Oke guys, jadi kita telah selesai mengunjungi ke monumen Pancasila Sakti. Sekarang kita mau pulang. Oke, dadah.